Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh datang sama Tuhan. Kita boleh memberikan persembahan, penyembahan yang terbaik. Lewat pujian, penyembahan kita. Biar kita boleh menyenangkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari dengan segenap hati kita datang bersujud, menyembah Allah yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami, segalanya, Kau segalanya, Yesus, oh Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau, ku puji Kau, ku tinggikan namamu Yesus. Terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Engkau sungguh hebat Tuhan, ajaib dan perkasa. Perbuatanmu dahsyat atas setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Iya, saudara, selamat pagi dan kita berjumpa lagi. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun pagi hari ini. Dan kita akan kembali membaca firman Tuhan untuk pagi hari ini, saudara ya. Firman Tuhan terambil dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-6 ya. Ayat yang ke-25, Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman ini berkata, ayat yang Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Ya, Yesus ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, saudara, di mana dia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir ya akan hidupmu, ya, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, Yesus sedang memberikan sebuah peringatan bagi setiap kita hari ini. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan atau apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Ya, kenapa seringkali orang khawatir? Ayat yang di bawahnya ini yang berkata begini, saudara ya, bagian B-nya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada banyak orang yang hanya sibuk, khawatir dengan kehidupannya, memikirkan mau makan apa nanti ke depan bagaimana. Bahkan ada orang-orang yang anaknya itu kuliah masih 2-3 tahun lagi, itu dia sudah mikir, saudara. Ya, ada bapak-bapak, Bu, saya mau jual rumah, Bu. Kenapa mau jual rumah, Pak? Buat jaga-jaga kuliah anak saya. Oh, kapan anak bapak mau kuliah? Ya, masih 3 tahun lagi. Masih 3 tahun kenapa rumah udah mau dijual? Ya, kenapa Tuhan berkata jangan khawatir? Karena ternyata kekhawatiran itu bisa membunuh orang loh, saudara. Orang yang terlalu khawatir berlebihan, saudara, itu cenderung menjadi ketakutan ya. Khawatir itu akan membawa kita kepada ketakutan. Seringkali orang menjadi khawatir, kenapa? Ya karena dia lupa, Alkitab bilang ya di sini, hidup itu lebih penting ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya. Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah peringatan bagi kita. Ingat ya, Tuhan tuh tidak mungkin membiarkan kita nih mati. Ya, hidup itu lebih penting. Tetapi ada banyak orang itu akhirnya terjebak dalam kekhawatiran. Kenapa? Ya, karena dia memikirkan makanan itu bukan untuk hidup. Ya, ada dua, saudara. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya, harusnya kan makan untuk hidup. Kenapa kita makan? Supaya kita hidup. Itu artinya kita lebih mementingkan hidup daripada makanan. Tapi ada orang yang hidupnya itu untuk makan. Ya, makanya dia udah khawatir, saudara ya. Jangan terlalu khawatir, karena saya juga percaya Tuhan Yesus itu ya memperingatkan kepada kita ini. Ya, kenapa, saudara? Karena saya tahu Tuhan menciptakan setiap manusia di dunia ini dengan sebuah kemampuan untuk dapat bertahan hidup. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya, hidup yang seperti apa yang sudah kita punyai di dalam dunia ini. Ya, Tuhan sedang memberikan kepada kita sebuah gambaran. Hidup itu lebih penting dari makanan. Jangan gagal fokus. Ya, hidup yang seperti apa yang sedang kita hidupi hari-hari ini? Apakah hidup kita tuh bernilai di hadapan Tuhan? Atau ya itu tadi, kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup? Yang terpenting itu adalah hidup daripada makanan. Dan dia bilang, Yesus berkata di sini, dan bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya,
tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jadi bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang ada di luar kita, tetapi tubuh ini lebih penting daripada pakaian kita. Kenapa orang bisa khawatir? Karena dia lebih fokus kepada pakaian ketimbang tubuh. Ya, kenapa orang lebih khawatir? Karena dia lebih fokus pada makanan daripada hidup. Ya, asal kita masih hidup hari ini, bersyukurlah. Kita masih hidup. Seringkali karena orang terlalu fokus kepada apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, akhirnya dia lupa bersyukur bahwa kita masih hidup hari ini. Itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita nggak bisa beli nafas. Ya, mau sekaya apapun orang, dia nggak bisa beli nafas. Ketika nafasnya berhenti, kita nggak bisa apa-apa. Dan seringkali karena kita mengkhawatirkan sesuatu yang bukan pada fokusnya, kata Tuhan, kita jadi bersungut-sungut, kita jadi nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, yang harus kita syukuri hari ini. Masih ada makanan, bersyukur. Kenapa? Karena kalau engkau khawatir berlebihan, akhirnya itu akan menjadi dosa. Engkau bersungut-sungut, engkau kacau otakmu hari ini, Tuhan bilang. Ya, jangan khawatir. Ya, karena hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Artinya apa? Fokus kita pada hidup dan tubuh. Ya, sekarang ya, tubuh kita ini kita pakai untuk apa? Yesus bilang tubuh itu untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. Bukan untuk sesuatu yang lain. Waktu kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tubuh kita juga benar di hadapan Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Artinya apa? Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan hidup kita. Makanya ayat 26 berkata begini, ya, Yesus Tuhan sedang memberikan sebuah garis bawahi sesuatu yang penting bagi kita. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, ayat ini juga tapi banyak disalahartikan oleh orang. Ya, dia bilang burung aja nggak kerja dikasih makan. Jadi saya juga walaupun nggak kerja ya nggak apa-apa. Ya, ayat ini berkata pandanglah burung-burung di langit. Berarti dia lagi terbang, lagi mencari makan. Ya, bukan perhatikanlah burung-burung di sarang yang cuma tidur-tidur, enggak. Perhatikanlah, pandanglah burung-burung di langit, burung yang lagi terbang di langit, lagi cari makan. Ya, mereka dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Tolong jangan keluar dari konteks pembahasan. Ada sebagian orang pakai ayat ini, buktinya tuh loh burung. Ada anak-anak muda ditegur mamanya, kamu tuh gak kerja loh, malas. Mama itu gak yakin ya, Alkitab tuh bilang loh burung aja gak kerja loh mah. Cuma diam-diam Tuhan pelihara, apalagi saya manusia. Lihat konteks, ini konteks berbicara tentang kekhawatiran. Ya, jadi kalau baca Alkitab jangan separuh-separuh. Lihat konteksnya, ini bicara tentang kekhawatiran. Jadi kalau kita lagi khawatir, ingat ayat ini. Ya, burung aja di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita ini adalah ciptaan yang berharga. Tuhan gak mungkin membiarkan kita mati kelaparan. Tapi tolong garis bawahi, Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran di sini. Sebagian orang kenapa terlalu khawatir? Karena gagal fokus. Ya, Tuhan bilang ingat hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik karena kita hidup untuk kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ingat ya, kita makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup berarti garis bawahi yang terpenting itu hidupnya, bukan makannya. Saudara, kita makan apa aja hari ini? Ya mungkin kita cuma diizinkan makan nasi sama tempe sama sambal. Ya puji Tuhan, haleluya, karena yang terpenting adalah hidup yang bersyukur. Kita pakai baju mungkin itu terus aja tidak ganti-ganti. Ya. Saya tuh bersyukur saudara, ada yang bilang gini, Bu Dewi tuh bajunya banyak sekali ya, setiap syuting bajunya ganti-ganti lain terus ya Bu. Puji Tuhan, saya ini banyak yang ngirimin saya baju.
Ya buktinya tuh Tuhan pelihara saya saudara ya. Ada orang-orang yang dikasih hati sama Tuhan untuk memberkati. Bu minta alamat saya kirimin ibu baju, puji Tuhan. Ya tapi bukan itu yang saya kejar. Ya dulu saya kalau khotbah bajunya itu aja, sampai ada yang WA, ibu kalau khotbah kok bajunya itu terus, nggak apa-apa. Buat saya bukan itu yang terpenting. Karena Yesus berkata, ingat ya, tubuh lebih penting dari pakaian. Jangan dibalik, pakaian lebih penting. Makanya dulu saya tidak pernah terlalu gusar kalau saya khotbah pakai baju itu aja, batiknya itu aja juga nggak apa-apa. Ya sekarang karena sudah banyak yang memberkati, Bu dipakai ya Bu. Saya kebetulan punya butik, saya kirimin ibu baju ya buat ibu khotbah syuting. Puji Tuhan. Ya, tapi bukan itu yang utama. Hidup ini yang terutama adalah tubuh dan hidup kita. Kalau hari ini tubuh masih sehat, bukankah engkau harus bersyukur? Enggak usah terlalu berpikir harus beli pakaian yang bermerek, yang ada ini supaya orang lihat. Jangan saudara. Kenapa orang menjadi khawatir? Karena engkau gagal fokus. Mari kita benerin fokus kita di hadapan Tuhan hari ini. Mari kita mau berkata, Tuhan aku bersyukur, aku hidup hari ini, tubuhku sehat hari ini, itu puji Tuhan. Ayat 27 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya kita khawatir kita nggak bisa nambah apapun di jalan hidup kita. Apakah karena kekhawatiran terus akhirnya uang kita nambah, deposit kita nambah? Enggak, yang ada kesehatan kita berkurang. Ya tubuh kita akhirnya remuk karena banyak pikiran, jiwanya terganggu karena terlalu banyak pikiran. Hidup ini dijalani aja dengan sukacita. Hari ini kita masih bisa makan, puji Tuhan, haleluya. Ya ayat 28 berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara yang terkasih, ya mari kita mau sungguh-sungguh menjaga hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Hari ini ayatnya adalah apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir saudara. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Mari kita renungkan firman ini saudara. Kita percaya bahwa segala perkara dapat kita jalani bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan di hidup kita. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami tidak perlu khawatir. Hari ini kami tidak perlu khawatir Tuhan. Biar kita mau katakan di hadapan Tuhan dengan iman, hari ini kami percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Kami tidak akan khawatir karena kami punya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau. Hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kami mau fokus kepada hidup dan tubuh kami, biar hidup dan tubuh kami memuliakan Tuhan. Semuanya kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami mau berjalan sepanjang
sepanjang hari ini tanpa kekhawatiran. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Berkati keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami sepanjang hari ini boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kami tidak khawatir. Kami tidak khawatir karena Tuhan yang menjaga dan memelihara hidup kami. Apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan buat berhasil dan hidup kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-berkat-Mu menyertai hidup kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati semua kegiatanmu sepanjang hari ini. Tuhan berkata, jangan khawatir, aku yang memelihara engkau. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus, memelihara hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan tidak khawatir, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.